Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dalam Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43 dengan judul Evaluasi di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan untuk kemah suci, kemah pertemuan itu. Orang Israel melaksanakannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melaksanakannya. Mereka membawa kemah suci itu kepada Musa, tenda dengan segala perlengkapannya, kait, papan, kayu lintang, tiang dan alasnya, atap dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, atap dari kulit halus tabir penudung, tabut hukum dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja dengan segala perlengkapannya dan roti sajian, kandil dari emas murni dengan susunan lampu-lampunya dan segala perlengkapannya, dan minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan, dupa yang wangi, tirai pintu kemah, mezbah dari tembaga dengan teralit tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perlengkapannya, bejana pembasuhan dengan alasnya, tirai pembatas pelataran, tiangnya dan alasnya, tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, dan segala perlengkapannya untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, kemah pertemuan. Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan ibadah di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk melayani sebagai imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah orang Israel melaksanakan segala pekerjaan itu. Musa melihat segala pekerjaan itu, sesungguhnya mereka telah melaksanakannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melaksanakannya, lalu Musa memberkati mereka. Saudara yang terkasih, dalam kitab Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai 43, diceritakan bahwa seluruh pekerjaan pembuatan kemah suci dan perlengkapannya akhirnya selesai. Bangsa Israel telah mengerjakan semua yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Setelah semuanya selesai, mereka membawa seluruh hasil pekerjaan itu kepada Musa. Menariknya, Musa tidak langsung menerima semuanya begitu saja. Ia terlebih dahulu memeriksa seluruh pekerjaan tersebut untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar dibuat sesuai dengan perintah Tuhan. Setelah Musa melihat bahwa semuanya telah dilakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, barulah ia memberkati mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan hal-hal kudus pun tetap perlu diperiksa kembali. Kesungguhan bekerja saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah apakah pekerjaan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tindakan Musa memeriksa pekerjaan bangsa Israel mengajarkan sebuah prinsip rohani yang penting, yaitu pentingnya evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan. Saudara, bangsa Israel telah bekerja dengan tekun dan setia. Tetapi Musa tetap memastikan bahwa setiap bagian dari pekerjaan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan rohani, bukan hanya hasil atau aktivitas yang penting, tetapi juga kesesuaian dengan firman Tuhan. Seseorang bisa saja melakukan banyak hal yang terlihat baik dan benar, bahkan dalam pelayanan. Namun pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah semuanya itu dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Selain itu, evaluasi juga menyentuh motivasi hati. Ada kalanya sebuah tindakan terlihat benar secara lahiriah, tetapi motivasinya tidak sepenuhnya benar. Karena itu, pemeriksaan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang hati yang melatar belakanginya. Saudara, bagi orang percaya masa kini, bagian ini mengingatkan bahwa kita perlu memiliki sikap reflektif terhadap hidup dan pelayanan kita. Setelah melakukan berbagai aktivitas, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun kehidupan sehari-hari, kita perlu berhenti sejenak untuk memeriksa diri. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita pernah mengevaluasi kembali apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan? Kiranya kita mau dengan rendah hati memeriksa kembali setiap langkah hidup kita di hadapan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan bukan hanya terlihat baik, tetapi juga benar dan berkenan di hadapan Tuhan.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang datang pada kami. Kiranya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami, menjadi pengetahuan yang baru dalam kehidupan kami, sehingga lewat firman Tuhan ini kembali mengingatkan kami bahwa setiap pekerjaan, pelayanan, ibadah yang kami lakukan perlu kami evaluasi, melihat kembali apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Untuk itu Tuhan, ajar kami, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.